Halo, selamat sore sahabat Sabda semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi di acara rutin dari Instagram Sabda Ilsa. Tentu saja dengan Kenal Ilsa. Ya, bersyukur karena pada sore hari ini kita akan kenalan lagi nih dengan satu divisi di Yayasan Lembaga Sabda. Kalau kita kemarin sudah kenalan dengan 4 divisi, hari ini akan kenalan dengan satu divisi lagi ya. Ada dari teman saya, Christian Eka, tadi juga sudah bergabung. Nah, Christian Eka ini nanti dialah yang akan memperkenalkan tentang divisi digital platform. Apa itu, apa saja yang dikerjakan, dan bagaimana itu penting bagi pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda akan dijelaskan oleh rekan saya. Siapa ini sudah muncul? Halo Mbak Evi. Halo, ya, rekan saya Christian Eka. Ya, nah sebelum kita mulai, saya mau ngajakin Tian untuk kita berdoa dulu sambil kita menantikan teman-teman kita, sahabat-sahabat Sabda lainnya akan bergabung. Nah, Tian, kamu bisa pimpin doa pembukaan dahulu, Tian? Bisa Mbak Evi? Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh sama-sama untuk menyaksikan Kenal Ilsa untuk di divisi digital platform. Kiranya Engkau sertai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga kami bisa sama-sama juga lebih mengenal divisi yang ada di Ilsa. Terima kasih, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, ya, hari ini kita akan bahas sesuai brosur dan informasi yang kita tahu ini tentang divisi digital platform, ya. Nah, Tian, 2 minggu yang lalu nih, divisi program Kenal Ilsa memperkenalkan satu divisi yang ada di dalam bidang engagement Yayasan Lembaga Sabda, yaitu divisi Sabda Live, ya. Nah, ini adalah divisi keempat minggu lalu ya yang kita perkenalkan, dan saat ini adalah digital platform, ini divisi kelima. Nah, waktu di divisi Sabda Live itu kan dijelaskan bahwa setelah divisi Sabda Live itu menyelenggarakan banyak sekali acara-acara streaming, ya, seminar-seminar online, ya, ada juga kelas-kelas online ya untuk pembelajaran Alkitab dalam Ministry Learning Center. Nah, mereka mempersiapkan bahannya itu dalam berbagai program streaming, tapi setelah itu bahannya akan disebarkan dalam berbagai format dan berbagai platform. Nah, ini menjadi salah satu, saya bilang salah satu ya, dari urusannya divisi digital platform yang sore ini akan kita kenal lebih dalam nih, Tian ya. Dan sekarang sudah ada Christian yang akan saya panggil dengan Tian, ya, selaku koordinator dari divisi digital platform yang akan memperkenalkan tentang divisi ini. Tian, udah siap memperkenalkan tentang divisi digital platform kepada sahabat Sabda? Ya, sangat siap dong. Oh, sangat siap dong, mantap. Oke, nah Tian, kamu ceritain dulu aja deh tentang divisi ini, secara umum dulu. Ya, oke. Secara umum tuh divisi ini sebenarnya divisi engagement yang kedua gitu kan. Kalau kemarin kita lihat Sabda Live, nah ini platform ini merupakan divisi kedua yang lahir setelah Sabda Live. Dan ini nih baru lahir tuh tahun ini, jadi lebih tepatnya tuh baru 1 semester ini. Gitu. Nah, Oke. kalau kita lihat 2 minggu yang lalu, itu kan kalau live itu lebih fokus ke bagian seminar online ataupun kelas online gitu. Nah, kalau untuk divisi ini, digital platform itu lebih fokus ke indirect engagement. Indirect engagement tuh maksudnya adalah, jadi interaksi divisi platform ini itu diadakan itu di belakang layar. Di belakang layar tuh dengan platform-platform digital yang Sabda punya gitu. Dan juga divisi ini juga yang mendukung seluruh live streaming yang ada di Sabda, mulai dari Zoom, YouTube, dan juga IG. Ya mungkin untuk pengenalan singkat dari divisi ini dulu Mbak Evi. Oh, itu singkat sekali, Tian. Ya, oke. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu ya itu secara umum ya apa itu divisi apa itu divisi digital platform ya. Nah, tapi mungkin sahabat Sabda mau tahu nih, Tian, kenapa sih namanya divisi digital platform? Harus ada penjelasannya nih pasti. Ya betul Mbak Evi. Ini sebenarnya nama divisi ini kan muncul dari tujuan divisi ini gitu kan. Sebenarnya tadi yang aku bilang selain mendukung live streaming, tapi juga mendukung seluruh aset-aset platform yang ada di Sabda gitu. Mulai dari YouTube, mulai dari situs, aplikasi, terus juga Google Form, email, dan banyak lainnya lagi gitu. Dan seperti yang kita tahu saat ini kan udah masuk dunia digital gitu. Ya, Sabda di dunia maya itu ya terwujud
di situs dan juga di aplikasi gitu. Terus kalau kita flashback lagi ke 2 tahun yang lalu, itu kan pas lagi in-innya banget tuh kan COVID masuk gitu. Dan di situ Sabda tuh udah mulai untuk melakukan event-event online gitu. Dan kayaknya sayang banget kan kalau event online itu hanya jalan terus udah nggak ada hal lain gitu. Nah, divisi platform ini juga berfungsi untuk ya mengatur gitu bahan-bahan materi ataupun materi yang nanti diolah terus sudah jadi oleh divisi-divisi terkait kayak misalkan divisi media ataupun divisi konten dan mendistribusikannya ke platform yang sesuai dengan jenis dari bahan tersebut. Nah, itu sebagian kecil dari tujuan dari divisi ini. Nah, tujuan yang kedua itu yang paling besar justru ini itu adalah untuk memperbaiki serta mengatur situs yang ada di Sabda gitu. Jadi bagi yang teman-teman atau sahabat Sabda tahu kan, kalau situs Ilsa tuh banyak banget gitu kan. Selain banyak juga dia beragam. Jadi harus sering diupdate untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, terutama dari segi kemudahan dalam mencari bahan ataupun mengakses bahan. Ya mungkin itu yang lebih panjangnya Mbak Evi. Oh, ya ini masih kurang panjang gitu kan. Masih banyak nih yang harus kita kenalkan nih ya. Baru kulit-kulit luarnya ini Tian ya. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam pertanyaan berikutnya atau penjelasan pengenalan tentang divisi ini selanjutnya, saya mau menyarankan kepada rekan-rekan ya untuk boleh bertanya atau boleh menanggapi seputar tadi perkenalan tentang divisi digital platform yang disampaikan oleh rekan saya Tian ya. Nanti akan kami bacakan, akan kami berikan jawaban untuk penjelasan lebih lanjutnya. Ya, tapi saya lanjut dulu, ada beberapa yang masih akan saya tanyakan ke Tian ya. Wow, kalau kita lihat ada banyak proses juga ya. Kalau tadi contohnya untuk proses tadi bahan-bahan live itu sendiri ya. Itu salah satunya, bahkan tadi Tian bilang itu salah satu hal yang kecil yang diurus sama digital platform gitu ya. Nah, untuk divisi digital platform ini apa aja sih nih platform-platform yang diurus? Apakah hanya situs, tadi Tian bilang kan yang PR besar itu memperbaiki situs ya dan juga mengurus beberapa aplikasi. Nah, selain itu apakah masih ada digital platform lain yang diurus oleh divisi ini? Kalau dibilang ada yang lain itu banyak banget Mbak Evi. Ya, aku mungkin sebutin beberapa ya. Kayak misalkan yang pasti itu adalah situs sama aplikasi. Itu tuh jadi yang utama karena seluruh konten yang ada di Sabda itu kebanyakan didistribusikan di situs dan juga di aplikasi. Ada beberapa platform juga yang spesifik kayak misalkan platform video itu kita memilih YouTube sebagai platform yang kita gunakan untuk mendistribusikan bahan-bahan terkait video. Kalau yang teman-teman tahu juga Sabda punya lebih dari satu channel YouTube gitu ya. Yang paling utama itu kan adalah Sabda Alkitab. Terus juga yang agak-agak terbaru ini namanya Audio Alkitab Sabda. Dan yang paling baru banget nih, ini ada namanya channel Konseling Sabda. Nah ini nih isinya adalah bahan-bahan video terkait dengan konseling. Nah itu yang pertama Mbak Evi, itu terkait video. Kalau platform yang kedua terkait audio, itu kita juga merambah ke Spotify dan juga Google Podcast. Nah, itu kalau teman-teman nanti mau lihat-lihat juga bahan-bahan yang ada di Spotify sama Google Podcast, itu bisa search dengan nama Sabda Live. Oke. Terus yang ketiga, itu juga kita pakai SlideShare. SlideShare itu untuk PPT-PPT yang selama ini Sabda Live lakukan, itu baik seminar online, atau presentasi ataupun kelas, itu tujuannya biar teman-teman yang nggak ikut juga itu bisa belajar juga dengan PPT-PPT yang ada. Nah itu 3 yang utama dari platform yang ada sih. Nah sebenarnya ada satu lagi itu namanya apa ya, korespondensi atau admin gitu. Nah, jadi ini selain, kalau tadi kan kita bahas tentang distribusi gitu kan, tapi kita juga nggak lupa untuk mendengarkan respon atau tanggapan dari teman-teman gitu kan. Makanya ada salah satu big area di divisi platform, itu namanya korespondensi atau admin. Itu tugasnya untuk jawab pertanyaan atau respon dari sahabat Sabda dari masing-masing platform yang ada yang aku tadi sebutin tadi. Nah, terus juga yang menarik di sini tuh ada namanya Laban, Mbak Evi. Kalau apa itu Laban? Laban itu apa? Laban itu nama ini ya, di Alkitab itu, toko Alkitab tuh. Mertuanya, mertuanya aku nanya. Di sini bukan Mbak Evi, Laban itu singkatan gitu. Kepanjangannya adalah lahan bantuan gitu.
Nah, kalau Oh, teman-teman itu sahabat Sabda itu entah pakai aplikasi Sabda ataupun pakai kamus Alkitab dan lain-lain, itu di bagian kanan atau di bagian kiri itu kalau pencet titik 3 itu kan akan muncul kotak saran gitu atau bantuan. Nah, yang teman-teman isikan di situ tuh respon atau masukan dari teman-teman terkait aplikasi itu akan masuk juga ke tim kita gitu. Nah, nanti hmm. akan ada sesinya memperkenalkan teman-teman saya yang lain. Nah, tapi sayangnya bagian ini nih Mbak Evi, aduh sayang banget ya. Hmm. Juni Apa ini nih yang disalon? udah berpindah ke lain divisi gitu. Oh, Jadi bukan klien nggak hoki kau? nggak oh, artinya masih sama Mbak Evi, artinya untuk Tuhan, Oke, tapi pindah ke amin. divisi lain gitu kan. Oke. Nanti, nanti akan dijelaskan lebih lagi, itu kurang lebih 2 minggu dari sekarang, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang korespondensi. Oke, sip Tian ya. Oke, baik. Ini saya lihat ada satu tanggapan yang mungkin bisa memacu semangat Tian. Ini dari rekan, sebentar, ini ya. Dari rekan Dul ini ya, bilang panutan Tian katanya. Ini teman Tian kah? Ya, dari Dul Muhali 27, panutan katanya. Ya, tetap semangat Tian ya. Nanti ada beberapa pertanyaan akan saya tanyakan agak belakangan ya. Ini karena ada beberapa yang masih harus dijelaskan lagi oleh Tian. Oke, ini ya. Nah, kalau tadi Tian bilang kan situs dan app jadi bagian terpenting yang sangat diusahakan dan sedang diusahakan fokus dari divisi digital platform saat ini gitu ya. Itu kenapa sih Tian? Ya kalau ditanya kenapa tuh apa ya? Ya kita ngelihat dari latar belakang Sabda dulu ya Mbak Evi. Apa Sabda itu kan berdiri udah lama gitu kan. Dan 28 Sabda tahun Tian. ya 28 tahun gitu dan kalau dilihat itu aku kalau belajar dari Sabda tuh ngelihat situs-situs Sabda tuh bahkan udah ada tuh mulai dari 1997 gitu. Itu tuh Oke. ketika aku orang tua aku itu baru baru menikah itu Mbak Evi. Dan itu tuh Oh. maksudnya itu situs-situs Ilsa udah ada gitu. Dan bahkan sampai sekarang pun situs-situs itu tuh udah terus terus bertambah gitu. Pada saat itu kan belum ada apa namanya situs-situs tentang kekristenan gitu yang ada di Indonesia terutama ya. Saat itu Sabda bahkan udah membangun banyak situs sampai saat ini juga meskipun banyak situs yang bermunculan gitu tapi tetap Sabda tuh apa ya mempertahankan kualitasnya gitu di tengah Hmm. kumpulan situs yang makin merajalela gitu kan. Nah, itu yang jadi concern juga dan jadi itu yang juga harus diperhatikan dan dirawat gitu, atau di maintain gitu. Karena situsnya tuh banyak banget gitu. Oh. Belum lagi juga aplikasinya gitu. Nah, itu juga biasanya juga ada yang komen gitu kalau situs-situs satu perlu diupdate desainnya. Nah, ini juga yang jadi salah satu concern juga gitu selain selain konten tapi juga perlu untuk UI UX juga untuk diperbaiki gitu. Hmm, Dan hmm, hmm. yaitu konten yang secara kualitas dan kuantitas juga kita nggak perlu ragukan lagi gitu ya makanya karena hal itu juga konten juga nggak bisa berdiri sendiri tanpa user experience yang baik gitu. Oke, iya. Oh, tadi Tian bilang situsnya banyak sekali. Emang ada berapa sih Tian situsnya? Banyaknya itu berapa? Banyaknya berapa ya? Ya aku kalau kalau bisa jawab tuh ini jawabannya tuh kayak kayak iklan wafer Mbak Evi. Kalau Mbak Evi sering dengar tuh berapa banyak ratusan gitu. Nah itu Oh, mencerminkan gitu loh, mencerminkan situs Sabda tuh banyak banget gitu. Bahkan sampai ratusan itu 100 plus gitu. Nah itu tuh oke. apa situs-situs itu juga bukan hanya situs yang satu jenis, tapi dia tuh banyak jenis atau banyak kategori. Aku Hmm. sebutin beberapa ya, contohnya kayak situs Alkitab, situs software, situs media juga, bahkan ada situs-situs bahan kayak situs bahan yang spesifik kayak untuk pelayanan anak ada di Pepak, terus dan lain-lain. Hmm. Terus ada juga situs komunitas IPA.org, terus ada situs mitra juga kayak telaga.org sama Rahmiati, dan juga yang pasti Hmm. ada situs yayasan, nggak cuma ilsa.org atau sabda.org, tapi ada juga blog.sabda.org dan yang lain-lain. Nah, itu beberapa kategori yang ada gitu. Nah, selain situs, app juga
Ada Mbak Evi, Oh, meskipun nggak sebanyak situs ratusan lebih, tapi kita punya app itu sekitar 25-an lebih wow. gitu. Nah itu terdiri dari yang lima aplikasi yang utama untuk belajar Alkitab. Itu ada Alkitab, ada tafsiran, ada Wikipedia, ada juga Kamus Alkitab sama Maps. Nah, sisa-sisanya itu adalah aplikasi yang memuat bahan-bahan tentang Kristenan gitu. Ya mungkin kalau aku jabarin satu-satu mungkin akan banyak Mbak Evi. Jadi mungkin nanti teman-teman atau teman-teman admin juga bisa kasih di kolom live chat. Itu teman-teman bisa lihat di sabda.app ataupun di android.sabda.org. Itu lebih lengkapnya. Oke. Nah, Tian nih, ada satu pertanyaan nih dari sahabat Sabda ya, dari saudara Nicole Setian ya. Ada pertanyaan nih sehubungan dengan situs-situs tadi ya, perbaikan situs ya yang kamu bicarakan. Ada nggak nih Kak Tian strategi atau rencana untuk modernisasi situs-situs Sabda yang kayaknya kok udah zaman dulu banget ini ya. Walaupun isinya masih oke banget ya, isinya selalu oke gitu ya. Kayak situs doa dan Indolit ini Tian. Ya, ini pertanyaan yang apa ya, yang agak sulit dijawab karena Oh, ya kesulitan ya mungkin ini jadi kesulitan juga untuk divisi platform itu karena situs-situs yang ada di Sabda itu kan basisnya adalah Drupal gitu dan itu agak kesulitan karena yang aku tadi bilang datanya banyak banget itu jadi migrasinya pun butuh waktu yang lama gitu. Jadi oke. biasanya atau kita dari platform itu mensiasatinya dengan cara lakukan layouting dari situs yang ada gitu agar contoh ya misalkan kalau apa tadi ya kalau tadi saudara Nikos sempat mention situs doa itu kan bisa Mhm. dilihat di bagian atas itu kan langsung muncul tiga brosur terbaru itu tentang Iya, iya. GoPray. Nah itu juga jadi salah satu strategi yang dilakukan agar sahabat-sahabat juga nggak kebingungan gitu. Oh ya ini kok apa sih bahan-bahan baru yang ada di situs ini gitu. Nah, salah satu caranya adalah seperti itu. Dan ada beberapa cara lain yang dilakukan sih. Cuman yang terpenting adalah layouting situs. Oke. Oke, jadi tetap bagi-bagi prioritas juga ya, Tian ya. Untuk Betul, Mbak. apa? Ah, ini kan tadi bilang situsnya banyak gitu ya. Apakah yang mengerjakan juga banyak? Siapa aja nih yang mengerjakan ataukah hanya Tian atau ada yang lain di balik layar? Nah, sembari ini gimana nih Tian? Iya, kalau apa ya? Kalau dibilang saya sendiri kayaknya aku bukan Superman sih, Mbak. Jadi Oh gitu. kalau kalau Superman kan dia bisa sendiri melawan banyak penjahat dan Oh gitu melakukan ya. hal kebaikan sendiri gitu. Tapi karena saya bukan Superman, jadi saya butuh teman untuk menolong saya gitu kan. Nah, daripada aku juga udah capek ngomong terus kan, teman-teman juga bosan Oh gitu gitu. kan ngeliat aku. Jadi aku kenalin juga teman-temanku yang ada di divisi platform, meskipun aku disclaimer dulu ya, ini meskipun nggak semua gitu, karena ada beberapa teman juga yang udah pulang atau beberapa teman juga yang ada kesibukan lain juga, jadi nggak bisa aku sebutin satu persatu. Tapi ini aku kenalin beberapa PJ yang ada di divisi ini gitu. Oke, aku langsung kenalin aja Mbak Evi. Bentar aku Siap ya. masukin dulu. Oke, sembari Tian menunggu, ya, Tian menyerahkan kepada rekan yang ada di belakangnya, kita akan lihat siapa yang pertama. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Harap jangan kemana-mana dulu, nanti akan dijawab Tian setelah kita memperkenalkan rekan-rekan yang ada di balik layar digital platform. Nah, ini sudah muncul ini. Iya, oke, silakan. Dengan siapa ini, Bu? Ya, saya dengan Sandra. Ya, saya Oke, di platform, saya membantu bagian korespondensi nih, yang sebentar lagi akan Hmm. pindah lab. Pindah lapak. Oke, kamu kerja apa di bagian urusan korespondensinya platform ini, Sandra? Oke, saya kasih tunjuk dulu ya. Nah, ini tadi yang sempat disebutin sama Tian nih. Ini salah satu contoh dari Laban, yaitu lahan bantuan sih, Oh, kepanjangannya. Ya, tiap ada pengguna dari aplikasi yang kasih saran, masukan, atau ucapan terima kasih biasanya akan masuk ke saya. Ini juga ada hmm. juga yang
bentuk dari email, tapi saya akan kasih lihat yang bentuk labannya aja. Oke. Ya, seperti ini. Itu Bu Evi yang saya kerjakan. Dan juga saya juga bantu di bagian upload audio telaga juga. Tapi saya juga nggak sendiri sih. Untuk korespondensi saya dibantu ada teman saya Tere, ada Kak Mei, ada Kak Okti. Mereka juga bantu di bagian korespondensi menjawab pertanyaan dari para pengguna Sabda juga. Seperti itu. Oke. Nah, biasanya struktur seperti apa nih yang sangat berkesan bagi kamu nih, Sandra? Ya, yang pertama saya tuh sangat terkesan karena pengguna Sabda itu nggak cuman ada di Solo, bahkan sampai ada yang luar negeri juga. Mereka sempat kemarin juga ada yang dari Brasil atau mana itu Bu. Itu saya benar-benar terkesan nggak cuman di Solo. Itu yang pertama. Nggak cuma di Indonesia maksudnya. Iya, nggak cuma di Indonesia itu. Ya, maaf. Terus yang kedua, ucapan terima kasih dari pengguna itu buat saya sangat terkesan sih. Mereka merasa terberkati dengan app Sabda karena dimanapun mereka berada, mereka dapat menggunakan produk Sabda dengan gratis dan tidak terbatas tempat, waktu, bebas sih. Ya, Dari saya. oke. Terima kasih, Sandra. Ya, selanjutnya ada yang akan kamu perkenalkan lagi? Ya, ada teman saya juga yang membantu di bagian platform. Kita lanjut dulu ya. Oke, iya. Jadi ini tadi Sandra ya yang sudah memperkenalkan apa yang selama ini dia kerjakan di divisi digital platform. Oh, sekaligus menginformasikan Sandra ini juga sekretarisnya Tian. Jadi dia juga yang mengatur beberapa pengaturan tugas-tugas dengan rekan-rekan yang lain. Ya, selanjutnya kita akan lihat rekan kita yang lainnya membantu Tian juga di balik layar digital platform. Halo, dengan siapa ini? Halo Mbak Evi, saya Julius. Halo. Oke, Saya Julius. Ya, saya juga membantu di platform di bagian maintenance situs. Ya, salah satu yang saya kerjakan adalah mengupdate situs di ILSA. Saya tunjukkan situsnya kayak gini. Ya, jadi spesifiknya sih saya lebih membantu untuk update konten-konten Sabda News. Sabda News sendiri itu segala informasi yang berisi tentang kegiatan ILSA ya. Baik itu live, baik itu kegiatan internal juga. Jadi ya semua informasi itu saya update di situs ILSA. Selain Situs itu ilsa.org. ya situs ilsa.org. Ya, saya sendiri juga nggak bekerja sendirian ya. Jadi untuk maintenance situs sendiri ada beberapa teman juga yang bantu kayak dengan bagiannya masing-masing seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mbak Evi. Oke, terima kasih Julius ya. Ya, jadi ada lagi yang akan dikenalkan setelah ini? Ya, memang situs-situs ya. Memang situs-situs Yayasan Lembaga Sabda banyak tadi seperti yang sudah dijelaskan Tian ya. Dan Julius juga nggak sendiri ya, dari balik layar tadi sudah menjelaskan ada yang akan memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam situs-situs yang tadi Tian bilang ratusan ya. Dan salah satunya Julius yang mengerjakan. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi dari balik layar digital platform. Kita akan kenalan. Nah, ini dia. Silakan bisa diperkenalkan namanya. Ya, halo semua sahabat Sabda sekalian. Nama saya Nehemia. Saya di digital platform bertugas untuk manage konten di YouTube. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe channel YouTube-nya Sabda Alkitab dan sudah menikmati konten-kontennya, ya kami bertugas juga untuk memanage konten dengan baik sehingga bisa dinikmati oleh sahabat Sabda juga dengan baik juga gitu. Ya, saya akan tunjukkan dulu. Ya, ini ya teman-teman semua. Jadi saya bertugas yang saya katakan tadi bagaimana mendistribusikan konten-konten yang ada di Sabda ini lewat platform YouTube ini sehingga yang tidak bisa mengikuti secara live, contohnya aja kayak yang pas ada kelas online itu kan banyak yang tidak ikut live-nya gitu, tapi bisa melihat dokumentasinya di YouTube gitu.
Terus saya juga nggak sendiri juga, sama dengan rekan-rekan yang lain gitu, karena ini kunci YouTube tapi jangkauannya cukup luas. Jadi ada banyak komponen-komponen juga yang harus diisikan di dalamnya. Nah, contohnya yaitu ada deskripsi. Nah, deskripsi ini juga eh, digital platform sendiri bekerja sama dengan divisi konten, sehingga untuk membuat deskripsi ini agar bisa tersusun dengan rapi, juga bekerja sama dengan tim Sabda Media juga tentang pembuatan thumbnail atau halaman sampulnya, sehingga bisa lebih menarik lagi. Terus kemudian ada juga kita mengisi hashtagnya gitu untuk memudahkan pencarian nanti di laman Google atau di YouTube-nya sendiri gitu. Jadi ya Oke. itu Mbak Evi. Jadi Iya. mengerjakan hal Oh, ini. iya. Terima kasih Nehemia ya. Mungkin akan Ya, dikembalikan lagi ke Tian ya. Semangat terus Nehemia. Ini salah satu staf termuda di Sabda. Ya, dimatikan dulu videonya. Tian. Oke, ya tadi kalau kita ini ya, kalau kita lihat Nehemia mungkin nggak hanya sekali dia pernah memperkenalkan diri, dia dulu pernah memperkenalkan diri juga jadi bagian dari divisi Sabda Media. Ya seperti yang sudah kami jelaskan, memang divisi-divisi di dalam Yayasan Lembaga Sabda itu saling terintegrasi ya, dan tidak ada satu staf itu yang hanya bekerja khusus untuk satu divisi ya. Paling tidak satu staf itu paling tidak ada 2 divisi untuk dia terlibat di dalamnya, karena memang kita saling terintegrasi ya. Jadi Tian juga nanti akan menjelaskan ya Tian ya, bagaimana divisi digital platform ini juga terintegrasi dengan divisi-divisi Yayasan Lembaga Sabda yang lain. Oke Tian, thank you tadi sudah memperkenalkan rekan-rekannya dari balik layar divisi digital platform. Bentar Mbak Evi, Ada ada yang ingin lagi kamu yang lewat. tanyakan? Kalau tadi kan Mbak Sandra itu kan dia sebagai PJ korespondensi, Nehemia itu sebagai PJ distribusi media dan resources, sedangkan Mas Julius itu di bagian web ministry development. Nah, ada satu lagi juga apa ya? Kita sebutnya big area juga. Itu adalah fokus divisi platform juga, yaitu yang bagian awal tadi yaitu broadcasting. Itu juga banyak banget teman-teman yang membantu di bagian itu karena seperti yang kita tahu live itu kan bukan hanya di IG ataupun di Zoom ataupun untuk kelas-kelas aja gitu. Tapi banyak banget. Jadi butuh banyak personil. Kurang lebihnya aku sebutin namanya aja karena nggak bisa aku invite kayak misalkan di Instagram itu ada yang membantu Elisa, terus Mas Nikos, terus juga di bagian Zoom itu ada Mas Odi, Mas Bima, terus juga Nehemia juga bantu aku di bagian Zoom juga dan platform-platform lain juga. Yaitu Wow. sebenarnya kalau dilihat banyak banget Mbak Evi, bukan hanya 1, 2, 3, 4 orang gitu, tapi lebih dari itu. Iya. Oke, thank you penjelasannya Tian ya. Nah, ternyata ada rekan-rekan Sabda juga yang pengen tahu lagi lebih selain dari yang pertanyaan yang sudah saya siapkan ini ya. Ini ada dari Bapak Sang Leranda. Dia bertanya secara spesifik tentang satu situs ya. Apakah Sabda Karaoke atau situs Alkitab Karaoke ini bisa offline atau hanya tersedia di situs nih, Tian? Iya, kalau untuk sebentar, kok aku terlalu kalau untuk situs sendiri itu kalau situs karaoke itu kan di karaoke.sabda.org itu harus diakses secara online gitu. Bentar, aku switch kamera dulu. Nah, ini aku juga sudah bukakan. Ini kan di karaoke.sabda.org itu harus diakses secara online karena kan untuk sinkronin suara dengan teksnya dan juga ini kan karena dia berbasis dan diletakkan di situ jadi harus secara online. Itu Mbak Ya. Evi. Oke, thank you Tian. Ya, ada aplikasinya juga ya? Iya, ada aplikasinya juga. Oke. Ya, baik. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, Tian. Apa sih kesulitan yang dihadapi Kak Tian dan teman-teman ya selama berada di divisi platform? Ya, kesulitannya lebih ke ini sih Mbak Evi. Kalau dari teman-teman tuh, kalau aku secara pribadi dulu ya, kalau aku secara pribadi sebagai koordinator tuh kesulitannya adalah harus bisa membagi waktu juga dengan apa? Karena tadi Mbak Evi sempat mention juga kan, kita di sini tuh nggak hanya ada di satu divisi, tapi bahkan ada yang di 2 atau 3 divisi. Nah itu perlu juga manajemen waktu untuk bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Nah itu yang dari segi kebanyakan orang secara pribadi gitu. Cuman kalau dari segi masing-masing bagian
itu yaitu kesulitannya untuk mengikuti perkembangan zaman itu kan cepat banget tuh Mbak Evi. Sedangkan Ya. kesulitannya karena datanya banyak tuh jadi agak tertatih-tatih untuk memperbaiki gitu. Makanya kan butuh beberapa strategi juga untuk bisa melakukan semua itu. Ya, jadi tantangan ya malahan ya Tian ya, karena supaya Ya, bisa cari cara yang lebih baik, lebih tepat dan lebih strategis lagi. Ya, semangat terus Tian. Ya. Nah, ini pertanyaan penutup nih Tian ya. Apa yang mau kamu sampaikan ke sahabat-sahabat Sabda nih yang sedang menonton live saat ini maupun yang akan menonton siaran tundanya atau rekamannya Tian? ya, oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang udah join live streaming ini. Kata apa ya? Kata penutup sekaligus juga harapan atau sekaligus juga pokok doa gitu dari saya gitu. Harapannya tuh ya yang pasti teman-teman sahabat Sabda itu bisa mengakses bahan-bahan yang Sabda punya itu di berbagai platform yang ada. Silahkan digunakan dengan baik. Tadi yang udah aku sebutin juga ada di YouTube, ada di Spotify, ada di situs, ada di aplikasi, dan juga itu untuk harapan untuk apa ya? Untuk sahabat Sabda gitu. Tapi kalau untuk harapan untuk divisi ini ya semoga dengan adanya divisi ini juga di tahun ini itu bisa mendukung divisi yang lain untuk bisa membantu juga dalam hal distribusi, tadi dalam hal juga broadcasting gitu. Dan ini juga jadi salah satu kerinduan juga untuk kita gitu kan, karena kita agak kesulitan untuk apa ya, untuk mengerjakan itu semua gitu, butuh bantuan banyak tenaga dari teman-teman gitu. Jadi saya juga mengajak untuk teman-teman yang tergerak hatinya untuk membantu pelayanan di Sabda. Terutama aku juga mengencourage untuk yang silakan yang mau masuk divisi platform gitu untuk bantu-bantu Oh, benerin situs gitu kan. Karena itu teman-teman bisa drop CV-nya ke cv@sabda.org atau nanti oke. ini admin udah kasih, atau bisa kontak juga ke 0881 2979 100. Ya, Iya. itu. Dan juga sangat terbuka sekali dengan masukan dari teman-teman dan terkait dengan entah masukan, entah saran, entah kritik terkait aplikasi ataupun situs ataupun yang lain, itu teman-teman juga bisa kontak kami di kontak.sabda.org juga. Itu jadi satu Google Form, nanti teman-teman bisa memberikan masukan di situ. Itu mungkin Mbak Evi penutup dariku sekaligus harapan sekaligus pokok doa. Ya, oke, iya. Terima kasih banyak ya Tian ya. Tetap semangat ya. Ada begitu banyak sahabat Sabda yang menggunakan situs-situs Sabda ini untuk memperlengkapi mereka dalam pelayanan, untuk mereka juga bisa menggunakannya sebagai sarana untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Dan banyak orang-orang yang sudah yang ada di dunia digital yang mengakses situs-situs Sabda, aplikasi Sabda, YouTube, ya, dan bahan-bahan yang sudah didistribusikan divisi digital platform ini untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tetap semangat bersama dengan teman-teman yang lain. Dan sekali lagi terima kasih banyak ya. Sampai jumpa ya dalam kesempatan yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati, maju terus ya untuk divisi digital platform. Baik, kita akan masuk dalam doa penutup sebelum kita mengakhiri live kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa melalui Yayasan Lembaga Sabda lewat begitu banyak situs yang memuat konten-konten Alkitabiah, konten-konten yang bisa membawa banyak orang Tuhan untuk mengenal Engkau, membawa banyak orang melalui dunia digital ini Tuhan untuk lebih dekat dengan Engkau dan selalu tertarik Tuhan untuk belajar lebih dalam tentang firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk divisi digital platform yang mengurusi semua platform-platform Yayasan Lembaga Sabda yang menghubungkan antara pengguna dengan bahan-bahan yang ada di dalam Yayasan Lembaga Sabda. Engkau pakai divisi ini, Engkau pakai orang-orang yang sudah terlibat di dalamnya lebih luar biasa lagi, sehingga Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan Tuhan, dan apa yang mereka usahakan Tuhan, sungguh dapat berhasil. Lebih lagi Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu melalui setiap teknologi yang digunakan dan melalui setiap platform yang dipakai dari Yayasan Lembaga Sabda ini. Bersyukur untuk rekan-rekan sahabat Sabda yang sudah hadir menemani kami dalam Kenal Ilsa pada sore hari ini. Kau juga memberkati mereka dengan lebih limpah lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Ya, baik sahabat Sabda, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama dengan kami sahabat dalam program Kenal Ilsa. Salam IT Forget.